Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Sir Henry. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi untuk anak-anak kelas 8 tentang koordinat kartesius ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan menentukan letak kuadran suatu titik pada koordinat kartesius. Oke anak-anak, nah, saya sudah menggambar satu buah bidang kartesius ya. Ini adalah salah satu contoh bidang kartesius. Bidang kartesius itu adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua buah garis yang saling tegak lurus. Jadi dia harus tegak dan lurus ya. Garis yang mendatar atau horizontal itu nanti disebut sebagai sumbu X. Garis yang tegak nanti disebut sebagai sumbu Y. Nah, kamu perhatikan sumbu X-nya terbagi dua oleh sumbu sumbu Y menjadi sumbu X positif di sebelah kanan dan sumbu X negatif di sebelah kiri. Begitupun dengan sumbu Y-nya terbagi dua oleh sumbu X, yang satu di atas sebagai sumbu Y positif, satu lagi di bawah sebagai sumbu Y negatif. Nah, yang tengah-tengah ini adalah titik pusat koordinat atau titik 0,0 ya. Nah, lalu dari titik 0,0 ini kita bisa membuat angka-angka ya, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, yang skalanya, skala itu artinya jaraknya, perbandingannya ya, antara setiap titik diusahakan harus sama ya Nak ya. Karena ini saya pakai tangan, jadi saya kira-kira, tapi udah saya usahakan supaya jaraknya sama. Kalau kalian menggambar menggunakan penggaris atau menggunakan buku kotak-kotak kecil, itu kalian harus menggunakan patokan yang sama ya. Jadi kalau misalnya kalau pakai buku kotak-kotak kecil, itu untuk dari 0 ke 1-nya kamu loncat 2 kotak, maka dari 1 ke 2-nya juga harus loncatnya 2 kotak. Jadi harus rapi kerjanya, skalanya harus benar supaya nanti titiknya bagus kalau digambar ya. Nah, lalu memberi nomor pada bidang kartesius juga harus hati-hati ya. Pernah saya melihat ada siswa yang memberi angka pada sumbu X itu dia dimulai dari sini nah. Nah, dimulai dari pinggir karena terbiasa membaca dari sebelah kiri, maka di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Nah, itu kan tidak itu ya, aneh ya. Nah, setelah 9 masa ketemunya 0 gitu ya. Jadi memberi angkanya bukan dari sebelah kiri ya, memberi angkanya dari pusat koordinatnya, dari sini nah. Dari titik 0,0 dari pusatnya ini ya. Dari sinilah baru kamu boleh menyebar ya. Inilah nolnya ya. Dari 0 berarti ini 1. Satunya di sini nah. 2 3 4 5 6 7 8 9 dan seterusnya. Semua angka yang di sebelah kanan sumbu Y, ini kan sumbu Y yang ada sebelah kanan, itu semuanya positif karena dia adalah sumbu X positif. Tadi dari sini juga muncul angka 1 nak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, karena sebelah kiri sumbu Y, sebelah kiri yang sini adalah sumbu X negatif, maka setiap angka di sini dikasih negatif. Jadi setiap angka di sini ada minnya. Jadi min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Ya, begitu juga dengan sumbu Y. Ke atas tuh sumbu X positif. Nah, di sini nolnya. Habis 0 berarti 1 2 3 4 5 ya. Ini berarti min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya. Oke. Inilah yang namanya bidang kartesius atau koordinat kartesius ya. Oke, kali ini kita akan belajar menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita bikin dulu titiknya ya. Misalkan saya punya titik di sini. Misalnya adalah titik A. Oke, kita mau menentukan jarak titik A terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ya, yang namanya jarak itu berarti ukuran dari titik awal ke titik akhirnya ya. Misalnya kamu mau menentukan jarak titik A ke sumbu X, jarak titik A nya kan di sini, sumbu X nya di sini, maka yang disebut dengan jarak titik A adalah yang ini nak. Nah, benar nggak?
sepanjang garis ini. Sepanjang garis ini, inilah yang disebut dengan jarak titik A terhadap sumbu X. Nah, seberapa jauh titik A terhadap sumbu X ini adalah sepanjang garis ini ya. Nah, garis ini tuh berapa satuan, jadi ini nanti disebut satu satuan. Ada berapa kali, ada berapa satuan jarak titik A terhadap sumbu X. Nah, kita lihat ya, kita lihat titik A. Kalau kita arahkan ke sumbu Y, maka dia akan ketemu angka 2. Nah, dari 2 ini ke bawah, dari 2 ini ke bawah itu berapa kali loncatannya? Dari 2 kan ke 1 dulu nih, 1. Dari 1 ke 0, 1 lagi, berarti total berapa loncatan? Ada 2 loncatan. Maka jarak titik A terhadap sumbu X adalah 2 satuan. 2 satuan itu maksudnya dia dari titik A ke sumbu X ini berjarak 2 lompatan, 1, 2 gitu. Nah, kalau menentukan jarak titik A terhadap sumbu Y nya kan yang ini ya. Nah, berarti sepanjang garis ini. Nah, sepanjang garis ini berarti dari sini ke sini berapa satuan? Sama aja kamu menghitung dari 0 ke 0. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Nah, itulah yang disebut dengan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, Rana. Nah, coba kalau kamu perhatikan, koordinat titik A itu kan 6,2 ya. Koordinat itu X, Y. Ini kan titik A, X nya 6, Y nya 2. Nah, coba kamu perhatikan sekarang. Kalau saya tanya jarak titik A terhadap sumbu X, kan jawabannya 2 satuan ya. Ternyata 2 satuan itu adalah koordinatnya A atau angka di Y nya. Nah, ternyata kalau saya tanya jarak titik A terhadap sumbu X, jawabannya sama dengan Y pada koordinat titik A. Tapi kalau saya tanya jarak titik A terhadap sumbu Y, jawabannya 6 satuan. Ternyata 6 satuan itu adalah X-nya. Jadi ada cara cepatnya nih, nah, ada cara cepatnya. Ya. Jadi cara cepatnya gini. Kalau ditanya jarak titik A terhadap sumbu X, berarti yang kamu lihat adalah Y-nya koordinat titik A. Koordinat titik A kamu buat dulu ya, X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau ditanya jarak titik A terhadap sumbu X, kamu ambil angka yang ada di Y-nya. Jadi kita tukar. Kalau ditanya jarak terhadap X, yang kita ambil Y-nya. Tapi kalau ditanya jarak titik A terhadap sumbu Y, yang kita ambil adalah X-nya. Seperti itu ya. Mudah ya? Coba sekarang kita tes titik yang lain, misalnya ini. Nah, sekarang saya punya titik B. Titik B koordinatnya berapa? Titik B koordinatnya, kita ke arah X dulu. Nah, titik B kalau ke X ketemu angka -3. Jadi koordinatnya depannya -3. Kalau ke samping ke arah sumbu Y ketemunya angka 5. Maka koordinat titik B adalah -3,5. Nah, kalau ditanya jarak titik B terhadap sumbu X, kalau ditanya jarak titik B terhadap sumbu X, maka tadi cara cepatnya adalah kita ambil angka Y-nya. Kalau ditanya jarak titik terhadap X, kamu ambil Y-nya. Jadi jawabannya 5 satuan. Kalau ditanya jarak titik B terhadap sumbu Y, jarak titik B terhadap sumbu Y. Nah, di sini kan angka yang ada di sumbu Y kan angka -3. Nah, jarak itu adalah satuan ukur ya, satuan ukur. Jadi jarak itu tidak mungkin negatif. Kan aneh ya kalau ditanya jarak rumah kamu ke sekolah, kamu jawabannya -10 km. Nah, kok -10 km? Bagaimana caranya -10 km ya? Jadi
kalau ditanya jarak, kita selalu ambil nilai positifnya, ya. Jadi kalau ditanya jarak titik B terhadap sumbu Y, meskipun X-nya min 3, tapi kita ambil angka positifnya saja, kita ambil 3-nya aja. Jadi kalau ditanya jarak titik B terhadap sumbu Y, kamu jawabnya 3 satuan, jangan minus 3. Karena jarak itu tidak boleh negatif, jarak itu satuan ukur. Itu cara cepatnya. Tapi kalau mau pakai cara pengertiannya, definisinya jarak itu ya ini. Tuh, jarak titik B ke sumbu Y ini. Berapa kali loncatan? 1, 2, 3. 3 kali loncatan. Maka jarak titik B ke sumbu Y adalah 3 satuan. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, kamu tinggal ambil bagian positif dari min 3, yaitu 3. Itu anak-anak, gampang ya. Oke, sekarang kita coba titik yang lain. Misalnya di sini yang nempel di sumbu X. Nah, bagaimana kalau misalnya titik C? Titik C, coba koordinat titik C nya berapa? Koordinat itu X, Y. Kamu perhatikan, titik C nya ternyata sudah ada di sumbu X. Berarti X nya sudah langsung min 7 ya. Lalu karena ini titiknya nempel di sumbu X tadi, ya, titik yang nempel di salah satu sumbu pasti salah satu angkanya ada yang 0. Kalau dia nempelnya di sumbu X, maka yang 0 itu Y-nya. Nah, kita buktikan, coba. Dari titik C kita mengarah ke sumbu Y, maka ketemu angka 0 pada sumbu Y. Gitu. Jadi koordinat titik C adalah min 7,0. Nah, kalau ditanya berapa jarak titik C ke sumbu Y, ke sumbu X dulu ya. Berapa jarak titik C ke sumbu X? Nah, tadi cara cepatnya, kalau ditanya jarak titik ke sumbu, kita ambil angka yang lawannya. Kalau ditanya jarak titik terhadap sumbu X, kita ambil Y-nya. Nah, ini kan Y-nya 0. Berarti kalau ditanya jarak titik C terhadap sumbu X, jawabannya 0 satuan. Tidak berjarak, karena C-nya langsung ada di sumbu X. Dia nempel nih. Dia tepat ada di sumbu X, jadi dia tidak berjarak. Dia udah sampai ke sumbu X. Makanya jawabannya 0 satuan. Tapi kalau ditanya jarak titik C terhadap sumbu Y, sumbu Y kan di sini jauh nih. Dari titik C jalan ke sumbu Y itu berapa satuan? Kalau mau cepet, ambil X-nya. Karena X-nya min 7, jarak itu tidak boleh negatif, maka yang diambil 7-nya aja. Maka kalau ditanya jarak titik C terhadap sumbu Y, jawabannya adalah 7 satuan. Begitu anak-anak, mengerti ya? Oke. Nah, sekarang kita akan belajar poin yang keempat, yaitu menentukan letak kuadran suatu titik pada koordinat. Nah, kuadran itu adalah sebutan untuk daerah atau bidang pada Kartesius, ya. Koordinat Kartesius itu bidangnya ada 4, ya. Pertama yang sebelah sini, nah. Sebelah sini adalah daerah yang terbentuk dari sumbu X positif dengan sumbu Y positif. Nah, daerah sinilah yang disebut dengan kuadran 1. Menuliskan kuadran menggunakan huruf Romawi. Ya, kuadran 1 adalah semua daerah yang berada di sebelah sumbu di bagian sumbu X positif dan sumbu Y positif. Lalu kita berputar berlawanan jarum jam. Kan kalau jarum jam kan ke bawah, kita berlawanan jarum jam. Kita ke sini dulu. Nah, daerah ini adalah daerah yang terbentuk dari sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Nah, daerah inilah yang disebut dengan daerah kuadran 2. Yang di sini, ini daerah yang dibentuk dari sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Inilah yang disebut kuadran 3. Nah, yang terakhir di sini, daerah yang terbentuk dari sumbu X positif dan sumbu Y negatif, ini yang disebut kuadran 4. Nah, jadi kalau ditanya ya, terletak pada kuadran berapakah titik A? Jawabannya ada di kuadran 1. Gitu. Terletak pada kuadran berapakah titik B? Jawabannya ada di kuadran 2. Sekarang bagaimana dengan letak kuadran titik C? Karena titik C berada tepat pada sumbu X di tengah-tengah, maka dia bisa aja masuk ke kuadran 2, bisa juga masuk ke kuadran 3 karena dia ada di tengah-tengah.
Maka untuk adilnya, untuk titik-titik yang berada tepat pada sumbu kartesius, kalau ditanya kuadratnya, kita sepakati kuadratnya tidak ada, ya. Jadi karena kan dia bisa masuk ke dua-duanya, jadi biar adil kita anggap dia tidak punya kuadran karena dia tepat ada di sumbu. Jadi kalau ditanya terletak pada kuadran berapakah titik C, kita jawabnya tidak memiliki kuadran, ya, karena dia tepat pada sumbu. Jadi yang punya kuadran itu harus yang benar-benar dia ada di daerah situ, daerah sumbu X dan sumbu Y, ya. Nah, misalnya di kuadran 4 kayak gini nih, misalnya titik D, ya. Titik D itu kan koordinatnya 2,-3. Nah, sesuai dengan pengertian kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Maka titik yang ada di kuadran 4 contohnya adalah titik D. Gitu ya anak-anak ya. Oke, inilah penjelasan tentang materi menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dan menentukan letak kuadran suatu titik pada koordinat kartesius, ya. Ditonton terus videonya, mudah-mudahan kalian mengerti. Selamat belajar.